Yang berikutnya, e-learning menjadi pilihan yang sangat bagus kalau memenuhi beberapa hal tersebut. Yang pertama, ada materi yang sangat banyak dan harus disampaikan kepada peserta didik yang sangat banyak. Yang kedua, peserta didik datang dari wilayah yang tersebar secara geografis. Yang ketiga, peserta didik memiliki keterbatasan mobilitas. Dan yang keempat, peserta didik memiliki waktu yang terbatas sehari-hari untuk dia bisa belajar. Yang ketiga, kalau peserta didik itu ternyata tidak memiliki keahlian membaca dan mendengar dengan efektif, maka e-learning adalah pilihan yang bagus. Nah, yang keenam, ini sangat penting. Peserta didik harus memiliki keahlian dasar komputer serta keahlian membaca. Nah, inilah 6 hal yang harus dimiliki sebagai syarat kalau kita akan melaksanakan e-learning. Nah, kalau kita perhatikan, perguruan tinggi di Indonesia itu begitu cepat mengadopsi proses belajar e-learning. Bahkan para perguruan tinggi dengan cepat mendorong para dosennya untuk menyiapkan e-learning. Dan setelah diputuskan, barulah muncul masalah. Ternyata sebagian mahasiswa itu memiliki hambatan, terutama dengan peralatan komputer yang mereka miliki dan juga akses internet. Nah, ini menarik, saya berikan contoh. Di sebuah negara maju di New Zealand, teman saya cerita, ketika universitasnya tutup, kemudian diputuskan apakah dilakukan e-learning, mereka memanggil semua mahasiswa terlebih dahulu untuk mengajakkan dialog. Apa hambatan yang dimiliki oleh mahasiswa? Nah, kawan saya cerita, di negara yang begitu maju, ternyata setelah dilakukan survei kepada mahasiswa, ternyata lebih dari 80% mahasiswa di universitas, salah satu universitas di New Zealand itu tidak memiliki akses internet. Kalah oleh mahasiswa Indonesia yang memiliki akses internet. Apa yang terjadi fenomena ini? Ternyata para mahasiswa di sana, mereka mengandalkan jaringan internetnya itu di kampus. Jadi mereka belajar di kampus, akses internet di kampus. Jadi mereka merasa tidak perlu memiliki jaringan internet di rumahnya. Nah, inilah perbedaan perilaku antara mahasiswa Indonesia dengan mahasiswa di New Zealand. Dan kawan saya juga cerita bahwa ternyata sebagian mahasiswa itu tidak memiliki peralatan yang cukup untuk dilakukan proses belajar daring. Nah, makanya mereka itu perlu waktu 3 minggu untuk melakukan komunikasi dengan mahasiswa, sehingga kampus, pimpinan perguruan tinggi, dan mahasiswa sepakat untuk melaksanakan proses belajar daring tersebut. Nah, ini sangat berbeda sekali dengan di Indonesia, ya, di mana diputuskan oleh pimpinan perguruan tinggi, kemudian dosen melaksanakan, dan mahasiswa langsung mengikuti apa yang diputuskan oleh pimpinan perguruan tinggi. Nah, inilah perbedaan budaya antara mahasiswa kita, kampus kita dengan kampus di luar negeri. Baik, apalagi persyaratan agar proses e-learning ini adalah proses yang tepat? Jadi yang ketujuh, peserta didik itu dipersyaratkan harus mengembangkan pengetahuan dasar yang relatif sama atau yang relatif homogen, supaya proses belajar dapat dilakukan dengan mudah. Yang kedelapan, peserta didik harus termotivasi
sangat kuat untuk belajar mandiri. Nah, ini yang sangat penting. Yang kesembilan, bahwa bahan ajar itu harus dapat digunakan untuk kelompok peserta belajar yang lainnya di masa yang akan datang. Karena kalau hanya dikembangkan untuk sekelompok orang, sekelompok peserta didik pada waktu tertentu, maka ini menjadi sangat mahal. Misalnya, untuk merekam video 1 menit, mungkin dibutuhkan persiapan 1 jam atau 2 jam. Bayangkan kalau merekam 5 jam, 6 jam. Kalau hanya dipakai sekali, itu sangat mahal sekali. Nah, karena itu harus dipertimbangkan bahan ajar ini dapat digunakan di kemudian hari untuk kelompok pembelajar yang lain. Nah, yang ke-10, akan lebih baik kalau proses belajar e-learning ini fokus utamanya adalah untuk mencapai cognitive skill dibandingkan dengan psikomotor skill. Nah, yang ke-11, kuliah daring ini sebaiknya mengakomodir kebutuhan jangka panjang dari sebuah pelatihan. Artinya bahwa proses belajar itu jangan hanya dilakukan sekali, tapi berulang kali. Nah, maka itu akan tepat dilakukan dengan daring. Nah, contohnya di perguruan tinggi, setiap semester akan ada kuliah. Maka sangat efisien kalau mengembangkan kuliah daring. Yang ke-12, tidak ada kebutuhan untuk mengumpulkan atau menelusuri data. Maka e-learning adalah menjadi pilihan yang sangat bagus.